Hai sahabat Kompas TV, sekarang aku lagi barengan sama para pemain Gadis Kretek. Hai teman-teman. Halo. Si akrab teman-teman. Apa Oke, kabar? aku langsung perkenalkan dulu ya. Ada Mbak Dian Baik. Sastro di sini. Halo. Sebagai Dasyah. Dasia. Ada Putri Marino sebagai Arum. Arum, dan juga Mas Aryo Bayu Saya sebagai Suraya. dan Mas Arya Saloka sebagai Saya sebagai Lebas. Oke, lengkap ya ini pemain utama, pemeran utamanya semua. Oke, aku langsung aja tadi udah dipesenin katanya jangan panjang-panjang. Tapi kalau Gak panjang ya apa-apa. udah lah ya. Iya. Saya suka Oke. sekali panjang-panjang. Mungkin aku ke Mbak Dian sama Mas Aryo dulu yang aku udah nonton di episode pertama itu jadi highlightnya banget nih untuk di episode pertama itu. Gadis Kretek ini kan love story ya Mbak Dian. Tapi menurut Mbak Dian sendiri, mana yang sebenarnya paling penting dari cerita Gadis Kretek ini? Cerita cintanya Suraya dan Dasyah atau sejarah industri kretek di Indonesia? Kayak cerdas cermat ya pertanyaannya. Iya. Gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya memang porsinya memang lebih besar romansnya sih. It is a love story, ini adalah kisah cinta. Tapi memang settingnya itu yang bikin cerita ini sangat menarik dan berbeda daripada kisah cinta yang ada, yang ada di market gitu. Bahwa memang settingnya adalah latar belakang industri kretek Indonesia yang memang sangat kuat dan sangat menarik untuk diangkat gitu. Dan yang aku suka sih particularly karena cerita ini tuh berporos di sebuah tokoh perempuan yang sangat progresif untuk zamannya. Zaman itu. Khususnya untuk industri kretek ya, karena industri kretek itu sendiri juga sangat patriarkis juga. Jadi buat dia bisa punya pikiran mau membuat perubahan aja itu merupakan sebuah prestasi gitu. Itu sih. Dan itu tergambar dari karakternya Suraya ya, yang diperankan sama Mas Aryo Bayu, bahwa di zaman itu seorang Suraya ini sangat mendukung keputusannya Dasyah gitu, mendukung seorang perempuan yang pada saat itu mungkin masih diremehkan lah gitu. Apakah ini sebuah message juga yang mau disampaikan dari film ini? Sorry, serial ya? Ya, itu salah satu message-nya mungkin ya. Tapi kalau kita kembali ke narasi atau bagian dari storytelling-nya, Raya dan Dasyah itu sebenarnya dua tokoh yang sama. Raya itu sebenarnya sebuah outcast. Dia itu tidak diterima di masyarakat. Dia itu outlier lah di dalam center cerita kita ini. Dan di saat Raya juga bertemu dengan Dasyah, itu akhirnya dia merasa bahwa wow, ada seorang perempuan di era dan latar belakang sangat patriarkis, sangat hierarkis dan sangat maskulin sekali. Kok ini ada perempuan yang ingin mendobrak paradigma itu gitu. Jadi pas Raya melihat karakteristik dari Dasyah seperti itu, dia jadi ya lama-lama jatuh hati lah bisa dikatakan. Dan kayaknya juga Dasyah juga menginspirasi Suraya dalam berkarir di dunia kretek itu juga. Itu menarik sih. Dan menurut Betul. aku message-nya juga masih relevan banget ya sama kita sekarang gitu. Banget. Oke, untuk kalian berdua nih aku ke Mbak Dian sama Mas Aryo dulu ya. Ini kan juga diputar di Busan International Film Festival. Ada makna khusus nggak sih pemutaran serial ini di Busan buat kalian sebagai pemain? Buat aku personally aku bangga banget karena seperti yang aku tahu ternyata yang tahun ini Indonesia itu memang lagi ditaruh sebagai spotlight. Tapi buat kita serial kita Gadis Kretek bisa diputar di sana sebagai salah satu dari jajaran itu, kita tuh kayak rasanya kita kayak bawa bendera Indonesia gitu loh dalam bentuk yang berbeda gitu. Banyak orang yang tahu bahwa South Korea itu lagi maju banget industri perfilmannya, industri dramanya. Jadi buat kita bisa diundang di situ di sebuah perayaan internasional mereka, menurut aku itu sesuatu yang sangat humbling, tapi juga sangat membuat kita sangat bangga. Oke, Mas Aryo gimana? Ya, serupa sama Dian. Kami di sana tuh pokoknya have fun banget pertama juga ya. Kita juga bisa mengeksibisikan Gadis Kretek di Korea, di Busan, di mana juga kan banyak elemental-elemental yang keindonesiaan begitu ya, dari historinya kretek, dari kostum-kostum kita, dari budaya kita. Jadi cukup bangga juga kita bisa mempromo negara kita lewat medium cerita kita. Ternyata untuk bikin harum nama Indonesia nggak harus jadi atlet sih. Iya. Wow, tapi jadi itu keren juga. Ya, membawa bendera Indonesia, atlet keren. Gitu, ternyata menjadi kalian juga keren gitu. Iya. Kita atlet tapi di bidang seni ya. Betul. Oke, aku lanjut ke Putri dan juga Arya ya. Putri, mungkin ini kan apa namanya karakter yang dimainkan sama Putri dan juga Arya ini
menjadi generasi penerus ya ceritanya di Gadis Kretek ini. Mungkin ini bisa relevan sama anak-anak muda sekarang gitu. Kenapa sih kira-kira kita harus sebagai anak muda harus nonton serial ini? Boleh silakan siapa mau Arya atau Putri? Apa ya? Kenapa anak muda harus nonton serial ini? Karena pastinya ya seperti tadi Mas Arya dan Mbak Dian bilang, ini karya anak bangsa loh. Masa kita nggak mau nonton karya anak bangsa sendiri? Kita harus memajukan film kita sendiri, kita harus punya trust terhadap karya dari anak bangsa sendiri. Jangan kita cuman trust terhadap karya luar aja kalau menurut saya ya gitu loh. Karena mungkin krisis yang menurut saya krisis yang kita hadapi di film ini mungkin marketnya memang belum trust terhadap karya bangsa kita sendiri gitu, sedangkan malah trust sama karya di luar ya, memang di luar bagus tapi belum tentu semua yang di luar juga bagus, tapi mereka udah langsung percaya begitu loh. Salah satunya itu. Dan pesannya di sini juga love story-nya sangat indah. Pesan yang lain pun dari industri kretek, kita bisa melihat awal-awal industri kretek ini hadir di Indonesia gitu kan. Bahkan tadi Mbak Dian sempat cerita juga dan Mas Arya juga cerita industri kretek ini bahkan dimulainya jauh sebelum era tahun 60-an gitu kan. Tapi mulai bergerak dan berkembang di tahun 60-an, bahkan bisa sampai sekarang industrinya sangat luar biasa. Oke. Untuk Putri, ini kan basicnya novel ya. Susah nggak sih memerankan karakter Arum di Gadis Kretek ini yang basicnya novel jadi sebuah karya visual gitu? Oke, kalau kita baca bukunya, Arum itu di bukunya ada di part paling akhir. Nah, kalau di sini dia akan membantu Lebas untuk menemukan sosok Jengyah ini gitu. Yang pasti baca bukunya, baca skripnya, karena di skripnya udah detail sekali, terus ngobrol dengan pemain yang lain, diskusi dengan Kak Kamila Andini dan Mas Iva, banyak ngobrol, banyak kita ketemu reading juga lama ya, gitu. Jadi di situ kita gunakan waktunya untuk mendalami karakter masing-masing. Oke. Terus kenapa sih kira-kira menurut Arya dan juga Putri gitu, terserah siapa yang mau menjawab gitu ya, ini harus dibuat serial? Kenapa nggak film aja? Menurut kalian sebagai pemain, apakah kurang kalau misalnya ini dijadikan film, makanya harus jadi serial, gimana? Kalau menurut aku ya, kayaknya kalau dibuat film akan terlalu compact, terlalu bukan sempit juga ya bilangnya, Buru-buru kali ya, terlalu buru-buru untuk menceritakan informasinya tentang sosok Dasyah ini yang emang harus dibuat sedetail mungkin, emang harus dibuat apa ya, pokoknya harus dibikin enak gitu, nggak diburu-buru, harus dikenal karakternya seperti apa, pertemuan-pertemuan Dasyah ini yang emang porosnya adalah di Dasyah dan orang-orang di sekitarnya dia. Kalau dibikin film kayaknya terlalu terburu-buru dan kayaknya susah juga untuk mengenal sosok Dasyah hanya dalam jangka waktu 2 jam mungkin. Apalagi kan ini kan sebenarnya kan beda generasi kan. Sebenarnya kalau kita baca novelnya tuh ada 3 generasi loh. Ada dari kakeknya masih Betul. muda. Ini kan kita Idrus generasi bapaknya Muria, yang masih muda, muda. sama anaknya yang Betul, muda kan betul. gitu. Iya, jadi mungkin tadinya bahkan mereka sempat planning mau bikin serial karena mau 3 generasi kali. Oke. Mungkin. Jadi semuanya ada buku ya mungkin ya. Kemungkinan sebuah kode keras juga. Iya. Boleh Harus ditangkap nambah ya ya. tim Netflix ini. Sebuah kode keras dari para pemain. Arya tadi kayaknya mau jawab ya? Iya, saya nggak jauh dari Putri sih, karena memang kenapa dibuat series pastinya mau informasi yang lebih luas lagi kan. Karena kalau film kan mungkin kita dapat durasi yang 2 jam mungkin atau bahkan kurang, yang dimana informasinya kayaknya tanggung. Tapi ketika dibuat series kan informasinya bisa lebih luas, bisa lebih mengenal karakter Jengyah sendiri, Arum sendiri, Suraya sendiri, dan Lebas dan all cast lainnya gitu. Ya lebih seperti itu sih mungkin. Oke, kalau dari episode pertama saya ngelihat Arya Saloka itu perannya anak yang pembangkang. Apakah benar seperti itu? Saya sudah berusaha Mbak Laura Iya. untuk mendidik anak saya ini. Cuman memang
Kalau bebel aja ya. ternyata. Bebel aja ya. Gimana Bas? Tolong kamu elaborasi aja, Bas. Untung ada pepatah surga di telapak kaki ibu ya, bukan bapak ya. Jadi aku harus Kacau. bercanda. Jeng, gimana kalau Bercanda. Sayang sekali lepas sama Romo ya. Baiklah. Gimana? Apakah Anda membangkang? Selengkapnya kita tonton aja lah Iya, ya. selengkapnya kita Untuk mengetahui apa inside joke ini. Benar. Kalau sekarang gue masih kayak apa ya maksudnya gitu. Bisa Ini nggak sih sengaja. aku masuk aja ke geng kalian? You're in, you're already in. Oh, thank Don't you. worry. Oke, Mbak Dian terakhir deh, kira-kira kenapa sih mau menerima jadi pemain di serial Gadis Kretek ini? Kenapa ya? Nggak, tapi buat aku kesempatan seperti ini merupakan kayak kesempatan-kesempatan yang nggak bisa kita lewatin. Ini adalah kali pertama Netflix bikin serial di Indonesia dan berbasis lumayan periodik gitu loh, dan ini mengangkat industri kretek, industri yang salah satu industri yang juga memberikan bentuk kepada perekonomian negara ini, dan banyak elemen sejarah ternyata, karena ternyata pas kita pelajarin, wow ternyata udah dari zaman Belanda ya, bahkan dari sebelumnya. Terus aku jadi melihat komitmennya juga sih dunia perfilman kita ini dalam membawa nama Indonesia juga ke tengah penonton dunia, nggak cuma buat Indonesia sih. Karena lewat platform Netflix ini kan kita jadi punya kesempatan untuk membuka tontonan itu nggak cuma buat konsumsi orang Indonesia aja gitu loh. Itu kesempatan langka dan aku bangga banget bisa menjadi bagian dari sini. Aku bersyukur Kita sekali semua bisa juga jadi bagian senang dari banget. Saya sini. bangga. Setuju ya? Setuju. Iya. Setuju. Ya udah kalau Mewakili. gitu. Kalau gitu, kalau saya yang ngajak nggak afdol, para pemainnya aja deh yang ngajak teman-teman sahabat Kompas TV untuk nonton Gadis Kretek di mana dan kapan sih rilisnya? Boleh, silakan. Aku nunjuk Mas Ari loh. Oke, buat kalian semua jangan lupa saksikan serial Gadis Kretek yang akan bisa kalian tonton di Netflix. Tanggal 2 Tanggal 2 November 2023. Hanya di Netflix. Hanya di Netflix. Hanya di Untuk Netflix mengetahui Studio. apa aja inside joke kita, Iya. nonton. Iya betul. Sebuah pesan yang penting itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you, Mbak Laura. Terima kasih ya.